dapat musibah seperti itu lalu nyuguh ke penghuni Gunung Galunggung ada jin-jin yang ada di sana. Dia nggak tahu jin di sana juga lari. Nah kalau di sana mah mati ya tuh, kena ya. Lari itu nggak tahu. Di subuhan tuh mubadiro ya tuh. Adapun zaman baheula, orang-orang musyrik zaman baheula ketika mereka terancam nyawanya, mereka berdoanya ikhlas kepada Allah. Tadi sudah saya jelaskan surah Luqman. Juga diterangkan dalam Al-Ankabut 65, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yushrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik perahu ke tengah lautan, diterjang gelombang, terombang-ambing oleh ombak, terancam tuh nyawanya. Orang jago berenang pun kalau di lautan ada gelombang begitu, wah susah. Jangankan untuk bisa ke pinggir, mempertahankan agar bisa di atas permukaan untuk bisa bernafas susah. Kecuali kalau tenang nggak ada gelombang mungkin bisa. Ini gelombang, kadang-kadang segede gunung, menghantam jegir. Itu dihantam dengan air itu sakit loh. Kalian pernah poksai? Tahu poksai? Di kolam renang naik beplang, terus poksai. Poksai itu loncat kepala duluan. Tapi karena nggak bisa, yang duluan itu dada sama perut. Pernah? Gimana rasanya? Kurus, nyeri, sakit. Ada yang pingsan juga kalau terlalu tinggi. Ini ombak menghantam dengan kecepatan yang tinggi dan volume air yang banyak, bisa pingsan, terancam nyawanya. Dalam kondisi terancam nyawa, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Doa. Jadi ketika nyawanya terancam, fisyiddah disebutnya, dalam kondisi mereka emergensi, kepepet, maka mereka tinggalkan berhala-berhala mereka. Tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya, enggak. Tapi kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Dan kalau dalam keadaan kepepet begitu, pertama selain ikhlas juga khusyuk. Doanya khusyuk karena nyawanya terancam. Kadang keluar air mata, kesungguh-sungguhannya karena ikhlas, karena khusyuk itu. Kadang-kadang ini mengakui, ya Allah, selama ini saya banyak dosa dan banyak melalaikan hakmu, banyak melanggar laranganmu. Kali ini ampuni saya, ya Allah, selamatkan saya. Gitu seluruh air mata. Itu yang bikin doanya dikabul tuh. Ikhlas, khusyuk, pengakuan terhadap dosa sendiri. Kadang-kadang ngegombal janji, nanti kalau engkau selamatkan aku janji akan taat kepadamu, akan melaksanakan semua perintahmu, menjauhi semua laranganmu, akan menginfakkan semua harta yang aku miliki asal engkau selamatkan aku. Ini doanya itu kayak caleg ngobrol janji. Apa yang terjadi? Falamma najahum ilal barri, ketika doanya dikabul, Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, musyrik lagi tuh orang. Sangat dibelin caleg itunya. Orang musyrik lagi. Ketika di daratan musyrik, ketika di lautan terancam nyawanya, tobat. Setelah doanya dikabul, belangnya kelihatan lagi. Persis saat tadi orang musyrik tadi. Caleg teh gitu pisannya. Jadi orang-orang musyrik zaman baheula
hanya menyekutukan Allah di saat senang, di saat normal, di saat tidak ada ancaman terhadap jiwa. Tapi ketika jiwanya terancam, mereka mendekat hanya kepada Allah, berdoa secara tulus. Di zaman bahala. Adapun musyrik sekarang ngaku muslim, suka menyembah Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pas ketika diberi kesenangan, nunggu berdoa menyeru kepada selain Allah. Pas ditimpa kesulitan atau bahkan terancam nyawanya, tetap minta bantuan, berdoa, minta keselamatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka disebut syirkuhum aghlab. Perbuatan syirik zaman sekarang ini lebih pekat, lebih dahsyat, lebih hebat daripada perbuatan syirik orang-orang zaman baheula. Inilah kaidah yang keempat. Dan ini 4 kaidah di dalam memahami masalah syirik. Jadi syirik bukan hanya tidak menyembah Allah, menyembah Allah, tapi selain menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Dan menyembahnya itu dengan beragam bentuk. Ibadah tidak hanya rukuk, tidak hanya sujud. Ibadah mencakup juga berdoa. Doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Mencakup juga menyembelih, mencakup juga nazar, mencakup juga umpamanya kurban. Sehingga zaman baheula, mungkin zaman sekarang juga ada. Nyaris setiap membangun sesuatu ada syirik di sana. Yaitu kata orang kita mah nyuap kepada bangsa jin. Membangun jembatan harus nanam kepala kerbau. Kata orang Bandung nggak tahu di Tasik disebut nanti parepe. Disebut parepe ngarah si jinate repe untuk nyambut gitu. Dikasih ditanam tuh. Dulu mah kadang-kadang parepe nanti anak kecil. Makanya ada isu menculik anak kecil untuk dijadikan parepe. Parepe tumbang, dikubur di sana agar betonnya kuat. Agar apa? Agar jalannya pembangunan ini lancar, tidak ada gangguan. Demikian juga ketika bangun rumah, ada menyembelih sesuatu dulu diniatkan untuk gegeh di eta tempat. Itu termasuk peribadatan yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Allah menyatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakan olehnya, sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Disandingkan di sesembelihan ini dengan sholat. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin la syarika. Tidak ada sekutu dalam hal ini. Dalam Al-Kautsar Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar apa wanhar. Ha atau ha. Fa amma bi ni'mati rabbika fa amma as-sa'ila fala tanhar atau tanhar. Ha dengan ha jangan terbalik. Kalau dengan ha bentak, kalau dengan ha sembelih. Jangan sampai amma sa'ila fala tanhar. Adapun yang minta-minta jangan kamu sembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Aduh bahaya. Salatlah kamu untuk Allah dan bentaklah. Bisa begitu. Salah makhraj, salah